Ya, sementara itu pemirsa, seorang pria di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur ditemukan tewas di lahan pertanian warga di wilayah kota Samarinda dengan 7 luka tusukan benda tajam. Tim Inafis Polresta bersama PMI Kota Samarinda memeriksa korban Syahrani yang diduga kuat merupakan korban pembunuhan. Usai tim Inafis melakukan pemeriksaan, korban dievakuasi ke mobil ambulan dan juga dilakukan oleh olah tempat kejadian perkara dengan mengambil barang bukti yang memang masih berada di lokasi kejadian. Menurut Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Ari Fadli menyatakan berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi di lokasi kejadian, korban ini diduga dibunuh oleh mantan suami dari istri yang baru 1 malam ia nikahi. Untuk kepentingan penyidikan, juga pihak kepolisian, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani untuk dilakukan visum. Dan untuk memperbarui informasi mengenai hal ini, kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan Kombes Ari Fadli, Kapolresta Samarinda. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu, Mbak Tati. Selamat pagi. Pak, apakah pelaku sampai saat ini sudah ditangkap, Pak? Ya, jadi untuk pelaku pada hari Jumat tanggal 31 Maret kemarin berhasil kita amankan atau kita tangkap di daerah Penajam, Pasir Utara, yang mana saat ini pelaku sudah kita tahan di Polresta Samarinda. Ya, kronologi kejadian pembunuhannya seperti apa sih, Pak? Jadi berawal pada tanggal 27 Maret itu pelaku ini menelpon istrinya, dengan maksud untuk menanyakan terkait permasalahan arisan. Tetapi di dalam komunikasi tersebut ternyata ada beberapa hal yang kurang jelas sehingga pelaku yang saat itu berdomisili di Penajam atau di daerah Penajam Pasir Utara karena sedang bekerja di sana, itu berangkat menuju ke Samarinda untuk mengklarifikasi komunikasi terkait dengan arisan tersebut. Nah, kemudian tiba di Samarinda sekitar pukul 1 dini hari, tanggal 28 Maret, di rumah pelaku, di rumah korban maupun saksinya, istrinya ini ditemukan ada di dalam kamar seorang pria yang merupakan korban ini. Nah, kemudian disitulah pelaku emosi dan menuduh istrinya berselingkuh. Nah, setelah itu terjadi keributan, pelaku ini melakukan penusukan dan pengejaran kepada korban. Berarti status antara istri pelaku, si wanita ini, dengan korban itu sebenarnya sudah menikah, Pak? Ya, jadi untuk status korban dengan istri pelaku ini baru menikah. Jadi menikahnya baru sekitar 5 jam. Jadi pukul 20.00 itu antara korban dan istri pelaku ini menikah, disaksikan oleh RT, jadi nikah siri di rumah tempat kejadian tersebut. Jadi pukul 20.00 ya. Ya. Jadi status istrinya korban ini juga masih istri pelaku atau gimana? Ya, jadi menurut pelaku masih istri sahnya. Nah, tetapi menurut istrinya karena emosi. Ya, merasa emosi. Waktu si pelaku membunuh atau menusuk korban itu memang direncanakan atau sifatnya spontan dan di rumah tersebut atau bagaimana, Pak? Karena kan jenazahnya ditemukan di areal sawah, persawahan ya? Ya, jadi waktu perjalanan dari tempat kerjanya dari Penajam Pasir Utara ke Samarinda itu kan cukup jauh. Kemudian pelaku ini dalam perjalanannya membawa senjata tajam atau badik sebagai alat untuk mengamankan dirinya. Nah, pada saat
menemukan ada orang yang diduga mungkin selingkuh dengan istrinya. Nah, itu dia langsung menggunakan alat yang sudah dibawa itu. Jadi secara spontan dia menusukkan 1 kali di dalam rumah, kemudian setelah itu korban ini melarikan diri ke arah kebun, keluar dari rumah, tetapi karena merasa masih jengkel dan kurang puas, jadi dikejar lagi oleh pelaku ini. Dikejar, ternyata karena medannya cukup curam, nah ini korban terjatuh. Nah, pada saat korban terjatuh, inilah kemudian si pelaku ini melakukan beberapa kali penusukan. Jadi dari hasil otopsi, ada 9 tusukan yang masuk ke badan atau tubuh korban. Jadi pelaku ini dikenakan pasal pembunuhan berencana atau gimana, Pak? Jadi kita kenakan pasal 338, subsidiar pasal 365, ayat 3 KUHP. Dan kondisi sang istri saat ini? Kondisi saat istrinya saat ini baik-baik saja. Sudah kita ambil keterangan sebagai saksi, serta beberapa tetangga korban juga kita minta keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan. Baik. Baik, terima kasih Pak Ari atas waktunya dan juga berbagi informasi pada kami pagi hari ini. Selamat bertugas kembali Pak. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.